Sehubung dengan adanya program induksi, kami kelompok 7 membuat suatu website dengan bertemakan wisata bahari Nusantara. Kelompok 7 sendiri terdiri dari saya, Sinta, dan teman-teman saya, Amanda, Jalaluddin, Sofian. Alasan mengapa kami memilih wisata bahari, karena Indonesia sendiri mendapat peringkat pertama sebagai negara terindah di dunia dan memiliki ribuan pulau, serta pantai dengan pemandangan yang mempesona. Hal ini menjadikan peluang besar bagi Indonesia, khususnya di bidang wisata bahari. Kekayaan maritim ini membuat wisata bahari di Indonesia tak diragukan lagi akan keindahan dan keunikannya yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, bahkan sampai ke luar negeri sekalipun. Ada banyak yang bisa diekspor dalam wisata bahari ini. Maka dari itu, kami membuat website dengan latar belakang tersebut untuk kembali memberi manfaat bagi Indonesia. Manfaat yang akan diperoleh bagi pengguna yang mengunjungi website kami, yang pertama, memberitahu wisatawan tentang wisata bahari secara keseluruhan sehingga perjalanan akan lebih terencana. 2. Membantu mempermudah wisatawan mencari, memberitahu hingga membandingkan wisata bahari satu dengan lainnya. 3. Menaikkan pendapatan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan. 4. Meningkatkan devisa negara dengan masuknya wisatawan asing. G, monggo. Selanjutnya ada tujuan, yaitu agar dapat memperkenalkan potensi wisata bahari di Indonesia menggunakan gambar atau video dan informasi lainnya sehingga tempat atau destinasi wisata tersebut diketahui di seluruh dunia. Nah, sebelum kita mulai mendesain gimana website itu, kita harus membuat suatu rancangan yang terdiri dari flowchart, ERD, dan UML. Nah, yang pertama akan kita bahas itu flowchart. Apa sih itu flowchart? Yaitu diagram alur yang menampilkan langkah-langkah dan keputusan untuk melakukan suatu proses dari suatu program. Di sini kita bisa lihat flowchartnya mulai dari start, ada home, rekomendasi, pulau Indonesia, dan yang terakhir about. Dari pulau Indonesia sendiri terdapat info wisata yang isinya ada nama pantai, galeri, fasilitas, transportasi, budget, lokasi. Nah, ketika info wisata ini direview dan reviewnya banyak, itu akan masuk ke rekomendasi dan lainnya. Selanjutnya ada ERD, yaitu singkatan dari Entity Relationship Diagram, atau bisa disebut dengan hubungan entitas yang membuat relasi ya. Contohnya ini mulai misal dari start itu one to many ke rekomendasi dengan bagian primary key berupa nama pantai dan foreign key dengan berupa review. Lalu dari start bisa menuju ke Pulau Indonesia dengan origin key lokasi dan terdapat Sumatera, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara, dan Bali, serta Sulawesi, Maluku, dan Papua. Dari Pulau Indonesia bisa ke many to one, kembali ke start. Start sendiri ada primary key-nya home, lalu isinya ada rekomendasi Pulau Indonesia dan apa dan lain sebagainya. Selanjutnya ada UML. UML itu ada 3 jenis. Pertama use class, kedua class diagram, dan yang ketiga diagram activity. UML Unified Modeling Language, metode dalam pemodelan secara visual yang digunakan untuk sarana perancangan sistem berorientasi objek. Nah, ini use class-nya terdapat writer dan visitor yang melakukan suatu tugasnya dan dikumpulkan database dan dimuat dalam situs. Kita lihat di sini. Lalu selanjutnya ada kelas diagram, struktur statis dalam UML yang menggambarkan struktur sistem dengan menunjukkan sistem kelas, atribut, metode, dan hubungan antar objek. Ada admin, lalu ke wisatanya, lalu ke pengunjung, dan berakhir ke sistem. Admin juga bisa menuju ke sistem. Dan admin yang diperlukan adalah it user, tidak memerlukan kode atau password atau yang lainnya, karena ini cuma website tampilan info yang menginfokan
informasi pantai-pantai di Indonesia ya. Nah, admin itu bisa mengupdate informasi, kelola data wisata, kelola data review, laporan review. Dan visitor itu memerlukan username dan email agar mendapatkan informasinya. Bisa melakukan pilih wisata dan review. Dan UML yang ketiga ini activity diagram, yaitu diagram yang menggambarkan workflow, yaitu aliran kerja atau aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis atau menu yang ada pada perangkat lunak. Mulai dari sini, dimulai dari startnya dari visitor, karena website digunakan untuk pengunjung. Ada visitor, sistem, dan admin website. Start dan start dari menanyakan tentang destinasi wisata, lalu sistem menampilkannya, lalu visitor memasukkan detail yang diperlukan dan mencari, lalu sistem akan menampilkan apa yang pengunjung temukan. Jika cocok, maka informasi akan disimpan. Jika tidak, maka visitor bisa mencari rekomendasi lain. Lalu visitor bisa memasukkan review yang dimuat dalam sistem dan berakhir. Admin sendiri tugasnya itu memasukkan detail daftar destinasi wisata. Dan yang paling terpenting, yang terakhir yaitu UI, User Interface, adalah tampilan visual sebuah produk yang menjembatani sistem dengan pengguna user. Nah, kami di sini mendesainnya dengan Figma ya. Oke, sekian Figma-nya bisa dijelaskan oleh teman kelompok saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jaludin Ahmadi. Perkenalkan, nama saya Bella Amanda. Saya Muhammad Jofian Ardianto. Kami di sini akan menjelaskan tentang desain website dari website wisata bahari Indonesia yang kami buat pada siklus 2. Langsung saja ke tampilannya. Nah, di sini terdapat halaman utama dari website wisata bahari Indonesia. Yang pertama terdapat komponen home, rekomendasi, kepulauan, dan about dari website tersebut. Yang pertama kita akan menjelaskan tentang rekomendasi dari website wisata bahari Indonesia. Contoh, ketika kita memencet Raja Ampat, maka akan menampilkan info dari wisata tersebut. Selanjutnya, ketika kita memasuki halaman kepulauan, kita akan ada pilihan yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, Sulawesi, dan Papua. Nah, ketika kita memilih Pulau Jawa, kita akan ada beberapa pilihan pulau rekomendasian dari website ini. Ketika kita memencet Pulau Karimun Jawa, kita akan langsung memasuki halaman tersebut, dan ada beberapa komponen yaitu explore, lokasi, review, transportasi, dan budget. Ketika kita memencet explore, kita akan langsung mendapatkan informasi dari website tersebut tentang Pulau Karimun Jawa. Ketika kita memasuki lokasi, kita akan ditujukan langsung lokasi tentang pantai tersebut. Di halaman info wisata terdapat review. Di situ ada beberapa komentar dari pengunjung wisata tersebut, dan kita juga bisa mengasih nilai atau berkomentar di situ.
Terus di situ juga ada transportasi. Transportasi itu terdapat beberapa info tentang transportasi untuk menuju ke wisata tersebut. Juga ada budget. Di budget terdapat transportasi untuk ke wisata tersebut, juga ada biaya konsumsi, penginapan, juga ada eksplorisasi wisata tersebut. Di halaman info wisata juga terdapat beberapa gambar atau galeri dari wisata tersebut.